Meskipun sudah lemah trennya, tapi ini masih dibahas dan masih hangat diulas oleh para netizen tentang bagaimana Cak Nun membuat diksi Jokowi seperti Fir'aun. Kita lupa sebetulnya bahwa ini hanya sebagai perumpamaan. Toh Cak Nun tidak bisa membuktikan apakah benar Jokowi memimpin Republik Indonesia ini dengan tangan seperti Fir'aun. Tapi ini sudah di frame sedemikian rupa, menjadi opini publik, menjadi pro dan kontra. Dan followernya tetap akan setia sampai kapanpun bersama Cak Nun, karena selama ini followernya merasa sudah dianggap sebagai anak sendiri, dan Cak Nun adalah seorang tukang angon. Angon bocah-bocah yang merasa kesepian, bocah-bocah yang merasa gelisah, yang katanya bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Menarik sekali. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kepemimpinan Jokowi, kepemimpinan seperti Fir'aun. Yang malas itu siapa sebetulnya? Ini saya katakan malas kenapa? Kita tidak pernah coba membuka diri, membuka pikiran, membuka hati, bahwa bagaimanapun juga Jokowi adalah presiden Indonesia yang sah. Mau kerjanya dia seperti apa, tetap saja. Kurang lebih hampir 10 tahun ini, 2 periode ini, Jokowi adalah sah menjadi Presiden Republik Indonesia, dan selama ini kita tidak pernah mau melihat manfaat-manfaat yang sudah program-program yang dicanangkan oleh Jokowi ini bermanfaat bagi masyarakat. Itulah yang namanya kebencian. Kebencian yang sudah mendarah daging tentu saja akan susah dilepas, karena itu sudah melekat ke dalam diri seorang orang yang memang sudah membenci kepada orang tertentu, terutama Jokowi. Saya di sini tidak membela Jokowi, saya sekali lagi tidak membela Jokowi, tapi saya hanya mengatakan yang sebenarnya bahwa kita mau tidak mau harus membuka diri kita, membuka mata kita. Yang paling simpel saja. Ketika perubahan peralihan jabatan dari SBY ke Jokowi, jalan Pantura itu kalau tidak dibuat jalan tol, mau seperti apa kondisinya sekarang? Itu fakta. Belum lagi program-program lain yang sudah terrealisasi. Namun, yang namanya oposisi selalu saja mengkritik dengan keras. Alih-alih itu adalah demokrasi. Sehingga Jokowi juga dicap sebagai bapak yang tidak demokratis. Karena sebentar-sebentar ngomong, sebentar-sebentar mengkritik, dianggap menghina dan dipenjarakan. Prosa liris yang saya unggah tadi adalah merupakan kado terakhir buat Cak Nun, dan ini sebagai kata perpisahan agar kedepannya seperti yang saya percayai ungkapan atau wejangan dari Gusmus yang isinya adalah, jika Anda berpotensi didekati banyak orang dan dipercaya banyak orang, seharusnya Anda menjaga lisan dan sikap Anda. Itu prosa liris yang saya ungkap barusan. Nah, saya juga mengutip pernyataan dari Gus Fuad yang mengatakan bahwa ketika kamu menganggap
seseorang itu adalah kiai sebagai panutanmu, tapi kalau kamu sudah digiring di ranah yang berpotensi mengerahkan massa, memframing dan menyudutkan pemerintahan yang sah, itu orang stres dan tinggalkan. Dan saya percaya oleh pernyataan Gus Fuad Pleret bahwa seorang ulama, seorang kiai seharusnya itu lebih bagaimana menyejukkan umatnya, bukan dengan kajian-kajian yang arahnya kepada kekuasaan. Karena buat seorang kiai atau ulama, dunia ini tidak ada artinya. Yang katanya dunia ini hanya mampir guyu, tidak lebih dari itu. Jadi kalau Anda meyakini seorang guru sebagai kiai akhirnya Anda dijerumuskan kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, pasti bisa dipastikan dia akan membuat Anda dikapitalisasi. Itu pasti. Karena ini loh, Gus Fuad juga pernah mengatakan, yang ditentang itu bukan subjeknya, tapi cara dan sikapnya itu loh. Yang nanti dikhawatirkan, menurut Gus Fuad Pleret, orang itu sudah enggan untuk masuk dan lebih dalam lagi memeluk agama Islam, bahkan ditinggalkan. Karena isinya cuma propaganda, isinya cuma politisasi, isinya cuma kapitalisasi. Sekali lagi saya bicara, ini berbahaya buat generasi muda yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.